Selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Curriculum Vitae Paulus. Adapun firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika kita melamar suatu pekerjaan, tentu perusahaan dari tempat kita melamar tersebut meminta agar kita memberikan kepada mereka sebuah CV atau Curriculum Vitae, dan CV berisi ringkasan dari daftar riwayat hidup, kemampuan khusus, pendidikan, dan pengalaman pekerjaan yang dilakukan selama ini. Berdasarkan riwayat hidup dan pengalaman kerja itulah kita dapat memiliki kesempatan untuk diterima di dalam suatu pekerjaan atau mungkin ditolak. Kurang berpengalaman atau kebiasaan pindah tempat kerja membuat peluang kita semakin kecil untuk dapat diterima dalam sebuah bidang pekerjaan. Namun banyaknya pengalaman dan jangka waktu bekerja di dalam sebuah perusahaan akan membuat kesempatan diterima bekerja semakin besar. Skill kita yang berperan sangat penting dalam hal ini. Panjang CV biasanya antara 1 sampai 2 halaman dan harus dibuat dengan meyakinkan dan semenarik mungkin. Jika seandainya Paulus harus membuat sebuah CV, pastilah dia memiliki track record yang sangat baik di kalangan orang Yahudi. Kemanapun dia melamar kerja, pasti akan mudah diterima. Paulus adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan menjunjung dengan hormat segala aturan dalam hukum Taurat. Paulus sebagai orang Farisi juga bekerja dengan baik untuk memperlambat pergerakan kekristenan dengan cara menyiksa dan membunuh orang-orang Kristen. Menurutnya, tindakan yang dilakukannya sudah tepat dan menyenangkan hati Tuhan. Paulus adalah orang bersunat yang berasal dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dia memiliki segalanya dan hidupnya sudah sempurna. Namun, ternyata bukan itu yang Tuhan mau untuk Paulus kerjakan di dalam hidupnya. Perjumpaan Paulus dengan Yesus membalikkan kehidupannya secara ekstrim. Paulus bukan lagi penganiaya orang-orang Kristen, bukan lagi orang Farisi, bukan lagi orang yang membenci Yesus. Setelah perjumpaan dengan Yesus, Paulus adalah seorang Kristen pemberita kabar baik, orang yang mengasihi Yesus. Paulus mengatakan bahwa segala hal yang dahulu membuatnya begitu bangga, kini dia anggap tak berguna. Derajat, kekayaan, pengetahuan, dan gelar apapun yang bisa ditulis di dalam sebuah CV terbaik, kini dianggap hanyalah sampah belaka. Paulus tidak membutuhkan semua itu. Paulus merasa malu akan segala perbuatannya di masa lalu. Kini pandangannya hanya tertuju kepada Kristus saja. Dia berlari sampai ke tujuan kekal dan sejati untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah puas dengan segala pencapaian yang kita peroleh sampai saat ini? Sesungguhnya tidak ada yang lebih berharga di dunia ini dibandingkan hidup di dalam Yesus dan tinggal di dalam kasih-Nya. Mari kita lebih lagi mendekatkan diri kepadanya
dan tunjukkan CV kita kelak di dalam kerajaan surga, sehingga Bapa pun membaca track record hidup kita yang akan membanggakan hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur karena kemampuan yang Kau berikan sehingga aku bisa sukses, baik dalam dunia sekuler dan terutama dalam dunia rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.